Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Indah Larasati dengan NPM 251000103. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen saya, yaitu Bapak Dr. Subelo Wiono SH MPD, yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa melakukan presentasi pada kesempatan kali ini dan bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian. Baiklah teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin sudah sangat sering kita dengar, tetapi justru karena sering kita dengar, hal tersebut tuh menjadi sesuatu yang biasa terdengar oleh kita. Maksudnya karena topik tersebut terjadi dalam contoh kasus yang lumayan sensitif, akan tetapi karena sudah banyak kasusnya terjadi, hal tersebut jadi biasa saja di mata kita. Ada yang tahu nggak itu apa? Ya benar, korupsi. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Sebagai mahasiswa hukum, kita tentunya akrab dengan istilah keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan. Namun, mari kita jujur bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana sih nilai-nilai itu benar-benar kita hayati, bukan hanya kita lafalkan untuk ujian? Teman-teman semuanya, presentasi saya kali ini berjudul Korupsi, Kejahatan Luar Biasa, Perlawanan Biasa Kita. Di dalam judul ini, kejahatan luar biasa menegaskan bahwa di dalam hukum positif Indonesia, korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime. Disebut luar biasa karena dampaknya sistematis dan meluas, merusak keuangan negara sekaligus kepercayaan publik, melanggar hak-hak dasar masyarakat, yang artinya korupsi bukan kejahatan biasa, bukan sekedar pelanggaran administratif, tetapi ancaman serius bagi negara hukum dan demokrasi. Kemudian pada bagian perlawanan biasa kita, kata biasa sengaja dipilih bukan untuk meremehkan, tetapi untuk menolak anggapan bahwa melawan korupsi harus secara heroik, besar atau dilakukan oleh elit. Dan juga menegaskan bahwa perlawanan dimulai dari tindakan sehari-hari. Kita merujuk pada mahasiswa, warga negara, terutama mahasiswa hukum sebagai calon Biasa kita. Pesan utamanya cukup sederhana. Pemberantasan korupsi tidak selalu dimulai dari tindakan besar, tetapi dari sikap kecil yang jujur dan konsisten. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi persoalan serius yang menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan juga kemanusiaan. Ketika anggaran pendidikan dikorupsi, yang dirampas bukan hanya uang negara, tetapi hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ketika dana kesehatan diselewengkan, yang dipertaruhkan adalah keselamatan dan nyawa manusia. Itulah mengapa korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime. Dampaknya sistematik dan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Secara yuridis, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jangtok, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam regulasi tersebut terdapat unsur-unsur utama korupsi antara lain perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun, penting kita pahami, korupsi tidak selalu hadir di dalam bentuk pengambilan uang secara langsung, keputusan yang bias, konflik kepentingan, hingga pembiaran terhadap penyimpangan juga merupakan wajah lain dari korupsi. Dengan kata lain, korupsi adalah soal kekuasaan yang dilepas dari integritas. Nah, seringkali kita membayangkan korupsi sebagai kasus besar bernilai miliaran rupiah, padahal korupsi juga hidup di dalam praktik-praktik kecil yang dinormalisasi. Seperti suap, gratifikasi,
markup anggaran, hingga nepotisme yang merupakan contoh dari bentuk korupsi yang sering terjadi. Di dalam lingkungan yang lebih dekat, praktik seperti titip nilai, plagiarisme, atau uang terima kasih sering dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal, disitulah benih korupsi mulai tumbuh. Masalah utamanya bukan besar kecilnya nilai, melainkan rusaknya kejujuran dan integritas. Jika aturan sudah ada dan lembaga sudah dibentuk, mengapa sih korupsi tetap marak? Salah satu jawabannya adalah budaya permisif. Korupsi seringkali ditoleransi, bahkan dibenarkan, selama hal tersebut dianggap menguntungkan. Dalam kajian hukum pidana, korupsi dikenal sebagai white collar crime dan crime of power, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan juga akses. Selama kekuasaan tidak dikontrol oleh integritas, hukum akan selalu berada pada posisi yang rentan. Kemudian pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun, korupsi mengancam prinsip tersebut. Hukum tidak lagi menjadi pembatas kekuasaan, tetapi justru menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan. Inilah yang disebut sebagai pergeseran dari rule of law menjadi rule by law. Sebagai mahasiswa hukum, kita harus menyadari bahwa melawan korupsi berarti menjaga eksistensi negara hukum itu tersendiri. Korupsi juga dapat dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia, hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial terancam ketika korupsi terjadi secara sistematik. Di dalam perspektif ini, korupsi tidak lagi dipandang sebagai kejahatan administratif semata, tetapi sebagai kejahatan struktural terhadap martabat manusia. Pendekatan hak asasi manusia memperluas cara pandang kita dalam memahami bahaya korupsi. Setiap profesi hukum dibangun di atas etika, seperti hakim, jaksa, advokat, notaris, maupun akademisi. Pelanggaran etika seringkali menjadi pintu masuk praktik korupsi. Ketika sumpah jabatan dianggap formalitas, hukum kehilangan wibawanya. Sebagai calon profesional hukum, integritas bukan pilihan tambahan, melainkan sebagai fondasi utama. Bayangkan, ketika suatu hari nanti, kalian berada pada posisi penegak hukum dan dihadapkan pada tekanan kekuasaan. Korupsi sering hadir bukan dalam bentuk paksaan, tetapi sebagai bentuk kompromi kecil yang terlihat rasional. Nah, disinilah pendidikan anti korupsi berperan, seperti melatih keberanian untuk berkata tidak, meskipun konsekuensinya lumayan berat. Integritas diuji justru ketika tidak ada yang mengawasi. Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya diserahkan kepada negara. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen of change dan pengawas kekuasaan. Sejarah ini menunjukkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari suara mahasiswa. Mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar karena memahami hukum secara struktural. Kampus sebagainya menjadi ruang paling aman bagi kejujuran. Namun, praktik ketidakjujuran akademik sering dinormalisasikan. Membangun budaya anti korupsi berarti membangun sistem yang adil, transparan, dan akuntabel. Sejak bangku kuliah, perubahan besar selalu dimulai dari ruang kecil. Sebagai contoh kasus seperti seorang pejabat menerima uang setelah proyeknya selesai dengan alasan ucapan terima kasih, apakah ini gratifikasi? Apakah ada unsur melawan hukum? Kasus ini menunjukkan bahwa kepekaan etik sama pentingnya dengan penguasaan pasal. Korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan karakter.
Mahasiswa hukum tidak cukup hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga harus kuat secara moral. Hukum tanpa integritas hanya akan menjadi alat kekuasaan. Namun dengan integritas, hukum akan menjadi alat keadilan. Pilihan itu sendiri ada di tangan kita, mulai dari diri sendiri dan mulai pada hari ini. Teman-teman semuanya, saya harap dengan apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini, teman-teman bisa merenungkan kembali dan juga memilih keputusan yang lebih baik ke depannya. Sekian mungkin presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan di dalam kata-kata atau ucapan saya. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.